Halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Konsistensi video itu cukup sulit untuk membangun suatu channel YouTube seperti channel YouTube Ali Komar. Channel YouTube ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa. Jadi saya kemana-mana itu harus upload video terbaru. Walaupun saya belum sempat membagikan giveaway, tapi saya janji akan bagikan giveaway itu pastinya dalam minggu ini. Karena nggak mungkin juga tertahan-tahan dan nggak mungkin saya akan menanti-nantikan dari viewer saya gitu ya. Karena viewer yang cukup setia seperti Bang Nana dan kawan-kawan lain. Oke, di video kali ini kita akan bahas mungkin satu teknik. Teknik yang paling mudah. Ini kemarin ada saya bahas. Gimana sih cara kita trading itu dari nol, dari pertama kita buka laptop sampai trading itu sampai open posisi. Mungkin kayak gitu ya. Kita akan masuk ke bagian trade-nya. Di sini saya menggunakan broker all in trade. Oke, kita mulai dari videonya. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita sudah mulai masuk di bagian videonya. Di sini kita masuk ke ASEAN Composite Index, Pak ya. Di sini kita masuk ke ASEAN Composite Index. Marketnya di sini saya lihat cukup bagus, cukup tertata sekali. Bahkan kalau dilihat di time frame 15 menit itu cukup bagus juga. Kita lihat di time frame 15 menit. Ya, masih bisa lah terbaca gitu maksudnya ya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus dan mesti mengecek di time frame besar. Itu baik di time frame 15 menit, mau time frame 1 menit, time frame 15 menit, time frame 5 menit, ataupun time frame 1 menit. Oke, ini terlihat di time frame 15 menit dia sedang uptrend ya. Dia sedang uptrend dan ini sisa waktunya itu sisa 5 menit. Jadi di sini apa yang kita lakukan di sini, Pak? Di sini kita untuk FTT ataupun untuk safety kita loss ataupun safety kita blank open posisi kita, itu kita boleh analisa dulu di time frame 15 menit untuk ngecek safety kita ataupun sebagai backing ya. Backing itu dalam artian di time frame 1 menitnya kurang, kita balik lagi. Oh, ada warning di time frame 15 menit. Gitu mungkin ya. Kita masuk dulu ke garis. Kita mungkin pakai garis sorot boleh. Terus kita tambahin garis horizontal boleh. Tapi saya disclaimer sekali lagi. Ini kalau kita bahas di SNR, di time frame di market ini dia kalau dibilang worth it nggak terlalu, Pak ya. Nggak terlalu worth it. Bahkan dia itu coba lihat ini. Dia itu nggak terlalu gitu, Pak, nggak terlalu pas banget gitu. Tapi itu penting, itu lumayan penting, cuman nggak terlalu gitu, nggak sepengaruh di Euro USD. Tapi itu yang namanya SNR itu harus dianalis juga. Oke, ini kita pasang sorot. Yang kedua kita udah pasangkan sorot. Sorot itu kita pasangkan di garis pertama titik paling rendah. Kemudian kita kenakan dengan 2 candle. Jadi di sini coba perhatikan. Di sini boleh kita kenakan dengan 2 candle. Jadi contohnya ini dia. Ini 2 candlenya 2 candle yang ada koreksinya. Contoh kayak gini, dia naik, kemudian dia turun. Nah, di sini berarti. Oke. Kena dengan 2 candle ini udah cukup. Kedepannya nggak peduli dia mau kena, mau kena, nggak peduli. Oke. Di sini boleh nggak kita pasangkan SND lebih dari 1? Boleh, jawabannya Pak, boleh. Kita boleh pasang SND 1 lagi. Ini untuk backup safety ya. Jadi backup safety itu
misalkan kurang nanti kita analisnya, kita terbantu dengan analisa baru gitu Pak. Oke, nyentuh dengan 2 candle, kelihatan? Ini dia nyentuh dengan 2 candle. Oke, nah kenapa di sini dia koreksi? Why? Kenapa dia koreksi? Kita boleh di sini pasang indikator satu. Indikator di sini kita boleh pasang indikator bebas, indikator itu bebas. Yang biasanya saya pakai itu stokastik. Stokastik boleh. Stokastik boleh, RSI boleh. Nah, tergantung selera ya. Kalau kita pakai RSI juga boleh. Di sini kita hapus saja stokastiknya. Kita ganti RSI, mungkin kita ganti RSI 10 di sini Pak. Nah, di sini cukup jelas. Dia sudah overpower dari kekuatan dia itu naik. Di sini maka dia terjadi penembusan. Harusnya di sini dia di 100. Nampak nggak ini? Ini nampak nggak? Ini kan 70 kan? Harusnya di sini dia 100. Pas tadi dengan garis yang kita buat di. Nah, di sini dia. Pas tadi garisnya dengan ini. Harusnya di sini 100. Dia mentoknya di 100 gitu, Pak. Oke. Itu yang kedua. Jadi ini cukup wajar di saat dia di sini koreksi. Ini dampak dan pengaruhnya itu apa dan di mana? Dampak pengaruhnya itu coba saya memberikan satu contoh analis. Gini dia masuk ke garis. Ini contoh supaya abang-abang itu tahu di mana letak salah biasanya. Walaupun saya kadang-kadang sering salah di situ sih. Oke, ini dia di sini, dari sini berarti sampai ke tadi ada 2 garisnya sampai ke sini. Oh enggak, iya di sini aja. Nah, oke. Kita masuk ke time frame 1 menit. Kita masuk ke time frame 1 menit. Ingat tadi ada 3 candle turun. 3 candle turun itu memberikan efek ke time frame 1 menit itu 45 candle dia turun, Pak. Gitu ya. Nah, di sini yang turun sementara ini, walaupun dia koreksi, dia adalah koreksi tadi di time frame 15 menit karena dia overbought. Simple, gampang. Itu analis kasar ya Pak ya. Itu analis kasar. Oke, di sini apa yang boleh kita lakukan? Di sini karena dia udah di titik support, udah terlihat dia pembalikan arah, kita boleh di sini open posisi buy mungkin setelah candlestick ini. Oke, kita open posisi buy 3 menit. Di sini saya mengajari cara trading yang aman, santuy, tentram, dan analisa yang baik dan benar. Dan mungkin kita sekarang pindah ke Euro USD. Kita lihat aja itu karena nggak mesti. Oh, OTC Euro USD ya. Nah, ini kalau Euro USD itu nggak mungkin kita bahas sekarang karena ini beda konteks. Kalau OTC itu kita harusnya follow the trend. Kita boleh menggunakan indikator SMA, boleh. Kita boleh menggunakan stokastik, kita boleh menggunakan parabolik. Itu udah boleh untuk kita open posisi di OTC. Mungkin di next konten akan saya bahas itu, Pak ya. Kita masuk lagi ke time frame Eco Market Asian Composite Index. Gitu kira-kira cara trading yang baik dan benar. Jadi misalkan ini apa sih gunanya kita belajar apa untuk apa gitu. Jadi misalkan di sini, misalkan di sini. Ini kan kita di luar kepala ini. Wah, dia naik nih di luar kepala ya kan. Kita nggak lihat tuh di time frame 15 menit. Padahal dia itu harus koreksi. Harus koreksi, wajib koreksi karena dia udah tembus di overbought. Misalkan dia terjadi kayak gini. Nah, kayak gini kan. Kita pikir kan dia udah turun, Pak. Dan kita PD-nya, dengan PD-nya kita pasangkan di atas SND-nya ataupun sorotnya kita pasang di atas dengan PD-nya. Tetapi dia itu kita nggak pasang SND tadi di time frame 15 menit. Itu fatal, Pak. Itu fatal bagi kita yang kecanduan FTT ataupun kita kecanduan open posisi terus-terusan ya kan. Ataupun maksudnya open posisi itu gara-gara keenakan trennya lagi lengket banget gitu Pak, trennya lagi asik banget gitu. Jadi dengan itu maka mungkin trade-nya akan buruk ke depannya. Buruk itu dalam artian kita akan menganggap oh ini apa ini kok tadi profit kok sekarang itu udah lain
Apakah itu aku diloskan gitu? Enggak, Pak. Bukan gitu konsepnya. Bukan gitu konsepnya. Oke, ada pertanyaan sampai ke sini. Ini cara trading dari nol yang baik dan benar. Jadi, apa yang diminta sama market, Pak? Ini yang diminta sama market yang kita buat dari tadi itu analisa kasar. Ataupun bisa dibilang itu basic analis yang harus ada di semua trader. Itu basic analis itu nggak boleh nggak ada di trader, itu nggak boleh nggak ada, harus ada. Jadi misalkan pun loss kita pun kita tahu loss kita itu gara-gara apa gitu. Oke. Kita compare di sini. Kita compare sekali, please. Oh nggak jadi kita compare-nya. Nggak jadi. Kita open posisi satu kali lagi. Kita pindah market, mungkin kita analis dari ulang. Euro Composite Index. Oke, marketnya itu kelihatannya turun. Kita masuk ke time frame 15 menit. Nggak turun, naik, Pak. Ini yang tadi saya bilang. Kita pasangkan SNR. Sorot. Sorot. Horizontal. Horizontal. Oke, kita udah pasangkan SNR, udah kita ambilkan SNR-nya. Oke. Ini dia SNR-nya. Dia nyentuh dengan ini doang boleh di sini. Ini pertama. Ini mungkin pelajaran baru. Sini boleh. Oke, ini dia garisnya. Ini nyentuh dengan ini, kelihatan? Kalau nggak kelihatan saya zoom. Ini nyentuh dengan ini. Support bersentuhan dengan support ini. Kemudian di atasnya kebetulan dia main di bawahnya. Ini dia, main di bawahnya. Oke, kayak gini dia supportnya. Nah, di sini kalau kita keenakan FTT di time frame 1 menit tanpa kita melihat ataupun tanpa kita membackup di time frame 15 menit, itu akan cukup fatal sekali, kita loss di ujung. Jadi katakan kita trading itu 30 menit, kita profitnya 20 menit, 25 menit bahkan kita profitnya. Ternyata di menit 25 itu kita udah mengalami pembalikan arah market dan kita itu harus loss di sana, Pak. Gitu. Oke, kita mungkin open posisi satu kali lagi. Baterainya mau habis. White. Open posisi satu kali lagi. Open posisi 2 menit boleh. Open posisi di sini 2 menit. Kita open posisi baik gara-gara dia mau sudah terlihat dia mau naik trennya, Pak. Oke, kita open posisi 2 menit. Tapi kayaknya kalau misalkan ini mati, video ini mati karena baterainya udah habis, saya nggak bawa cas. Ya udah, berarti cukup segitu aja mungkin dari saya yang nampak di sini. Saya ini akan berjalan langsung. Semoga ini profit. Kalau nggak profit nanti saya akan open posisi dengan saya tulis mungkin nanti ya. Oke, mungkin kayak gitu aja dari saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe untuk mendapatkan giveaway dari satu video itu 1 sampai 2 orang pemenang. Thank you. Bye bye.